Indonesia U17 harus menerima kekalahan saat menghadapi Korea Selatan U17 dengan skor akhir 0-1 di laga uji coba dalam rangka persiapan Indonesia menghadapi Piala Dunia U17 tahun 2023 yang beberapa waktu ke depan akan berlangsung. Satu gol Korsel dicetak oleh Baik Gaon di menit 66. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, sekalian tekan tombol like-nya. Sesuai dengan judul video ini, Indonesia berubah. Berubahnya dalam bentuk apa? Nah, aku harapkan teman-teman yang nonton video ini juga sudah menonton pembahasan kita ketika membahas Indonesia U17 bertemu dengan Barcelona dan Kashima Antlers. Jika teman-teman sudah menonton dua video tersebut, maka bakalan dapat nih poin-poin apa saja yang dirubah oleh Coach Bima Sakti saat menghadapi Korsel U17. Di laga ini pun bisa aku katakan Coach Bima Sakti menggunakan pendekatan taktik yang baru. Oke, aku akan mengerti jika teman-teman menulis di kolom komentar menyoroti passing timnas Indonesia kita yang ya nggak terukur, akurasi yang nggak bagus, dan sebagainya. Kalau kita bicara masalah passing, ini bukan persoalan hanya tim Indonesia U17 kita. Tim Indonesia U23 yang berlaga di Piala AFF U23 itu pun persoalannya passing. Kemudian Indonesia senior kita pun itu juga persoalannya passing. Nah, belum lama ini sebelum laga Indonesia U17 menghadapi Korsel, Coach Bima Sakti juga sudah memention nih tentang masalah passing yang dimiliki oleh pemain Indonesia. Jadi kalau kita bicara passing udah terlalu sering, kita bakalan bahas bukan hanya sekedar passing, lebih dalam kita bahas tentang apa yang dilakukan oleh Coach Bima Sakti. Appreciate tentunya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia saat menghadapi Korsel jauh berbeda dari sisi organisasi, dari sisi pertahanan lah ya, lebih khususnya teman-temannya, karena dalam konteks ini Korsel lebih proaktif lah ya, sedangkan Indonesia mencoba beberapa kali memanfaatkan situasi counter attack. Lewat permainan build up, Indonesia tetap mengalami kesulitan. Kesulitannya itu kentara banget ketika pemain-pemain Korea Selatan tidak memberikan pemain-pemain Indonesia itu untuk memutar badan. Kalau misalnya aku hitung menit 10 sampai menit 30, teman-teman, 3 sampai 4 kali Indonesia mencoba memberikan bola ke lini depannya, itu posisi pemain depan Indonesia nggak dikasih balik badan. Tentu semakin menyulitkan pemain-pemain kita untuk bisa menciptakan situasi yang berbahaya. Ketimbang kalau kita lihat Indonesia memanfaatkan counter attack itu lebih cair dan menyulitkan Korea Selatan. Oke, kita lihat menggunakan grafis taktikal. Di atas kertas, Coach Bima Sakti gunakan pola 1-4-3-3. Di belakang ada Al-Ghifari, fullback kanan ada Nurfiat, Sultan dan Iqbal ini luar biasa di lini belakang, teman-teman. Apa yang mereka tunjukkan, terkhusus Iqbal untuk ketiga kalinya kemarin saat menghadapi Barcelona kita puji, saat menghadapi Kashima Antlers klub Jepang kita puji, dan saat menghadapi Korsel lagi kita puji. Bagaimana clearance, pembacaan bola, dan ia pun berupaya untuk menjadi pemain yang pertama membangun serangan dari belakang. Meskipun passing-passing yang dimiliki oleh Iqbal beberapa kali dari situasi build up nggak nyampai ke depan, sehingga pemain-pemain Korsel bisa mengambil bola tersebut dan melakukan turnover. Oke, di fullback kiri ada Akbar. Kemudian di lini tengah, 3 pemain ada Capiatur, Denis, Dabin. Kemudian di lini depan ada Afrizal, nomor 11 Rahman, nomor 25 Ghifari, nomor 19. Nomor 25 ini memang ditempel oleh salah satu duo center back yang dimiliki oleh Korsel, membuat akhirnya Rahman ini pun nggak bisa memutarkan badan. Pun jika Rahman ini mendapatkan bola dari situasi build up, Iqbal, Denis ke Rahman, langsung dilakukan pelanggaran, membuat pertandingan tersebut terhenti dan organisasi pertahanan dari Korsel pun terbentuk menjadi 4-1-4-1. Memang kita harus jujur, kalau dari pertandingan ini lebih kelihatan defense Indonesia ketimbang
bentuk attacking yang dimiliki oleh Indonesia, walaupun kita jelas melihat apa yang diinginkan oleh Coach Bima Sakti lewat sektor flank dan half space. Di situ mereka sering melakukan rotasi seperti apa. Tanpa bola, di sini Korsel gunakan pola 4-1-4-1. Oke, kita tarik turun ke bawah, nomor 18 Doyong kita tarik, kemudian Myun Jun kita tarik. Oke. Kemudian di sini Afrizal jaga kelebaran permainan Indonesia, Givari jaga kelebaran permainan Indonesia, Rahman berada di posisi depan, kemudian Dabin ini akan bergerak di koridor half space. Kaviatur bergerak di koridor half space. Nurfiat melebar, Akbar melebar, Sultan naik, Iqbal naik. Nah, tentu ada sisi yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia. Posisi mana yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia? Di koridor half space, di posisi Kaviatur ataupun Dabin. Nah, karena di sini holding dari Korsel hanya satu orang, tentu nggak bisa dia cover ke posisi pemain banyak Indonesia ataupun pemain lain Indonesia jika tidak ada dukungan dari duo pemain tengah lainnya dari Korea Selatan. Nah, problem yang dimiliki oleh Indonesia apa? Dari daerah middle third ini, untuk bisa sampai ke posisi Kaviatur, kan ada ruang nih, ataupun ke posisi Dabin, ataupun mereka pemain Indonesia saling mengisi posisi di koridor half space. Kan nggak Dabin aja, beberapa kali Dabin juga melakukan pergerakan-pergerakan yang dinamis, Kaviatur juga melakukan pergerakan-pergerakan dinamis. Nah, tapi untuk kita bicara pola 4-1-4-1, banyak banget di koridor half space ini ruang. Tapi Indonesia belum bisa menemukan sisi enaknya ya untuk bisa mengalirkan bola ke sektor Kaviatur ataupun Dabin. Nah, Indonesia pernah gunakan pola 4-1-4-1 saat menghadapi Malaysia bersama Coach Bima Sakti. Kan di situ disyukur Indonesia. Nah, apa yang dimanfaatkan oleh Malaysia? Di koridor half space, posisi-posisi yang ditempati oleh Kaviatur ataupun Dabin ini. Nah, Malaysia berhasil. Kenapa saat itu mereka berhasil? Passingnya bagus. Tapi kita nggak hanya sekedar lagi bicara passing, kita lihat perubahan yang dilakukan oleh Indonesia. Oke, yang kedua dari sektor sayap kiri ataupun sayap kanan. Bagaimana Indonesia melakukannya? Rotasi, triangle pass, teman-teman. Kaviatur bergerak melebar, Afrizal masuk ke tengah, kemudian Akbar bergerak lagi overlap ke depan. Nah, di sini kan bentuk triangle. Coba dilakukan kombinasi dengan menciptakan overload. Tapi Indonesia di ruang-ruang sempit kesulitan. Inilah dia perbedaannya yang aku lihat, teman-teman. Korsel ketika mereka berada di ruang sempit, mereka bisa keluar dari tekanan. Sedangkan Indonesia, bukan aku katakan nggak bisa, perlu proses lagi, sulit untuk bisa menciptakan banyak aksi di ruang-ruang sempit. Seperti itulah konsep di sektor flank. Rotasi, triangle yang sering dilakukan oleh Bima Sakti pun halnya di sektor kanan. Nurfiat naik, Givari masuk ke koridor half space, Dabin posisinya melebar. Nah, dinamis pergerakan tanpa bola yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Namun nyatanya ya karena defense yang dimiliki oleh Korsel pun cukup proper, kalau kita bicara permainan build up Indonesia pun belum begitu menggigit. Nah, perubahan itu tercipta dari proses bertahan yang dilakukan oleh Coach Bima Sakti bersama Indonesia U23. Seperti apa? Sultan turun ke belakang, Iqbal turun ke belakang, Akbar pullback kiri turun lagi ke bawah, Nurfiat turun lagi ke bawah, Dabin posisinya Nero, Kaviatur posisinya Nero di tengah berdekatan dengan posisi pemain nomor 7 yaitu Dennis. Nah, seperti ini. Kemudian Afrizal juga turun, Rahman juga turun, Givari turun. Jadi pola bertahan yang dilakukan oleh Coach Bima Sakti di laga ini itu menggunakan pola 4-3-3. Tiga pemain ini Nero artinya menyempit ke tengah, kemudian Afrizal dan Givari juga menyempit ke dalam mendekat ke posisi Rahman. Membuat pemain-pemain Korsel, Doyong akan naik menjaga kelebaran Korsel, Hyun Min naik, Taiho, Sangmin kesulitan untuk bisa mendapatkan ruang ataupun memenangkan area di lini tengah karena pemain-pemain Indonesia mengunci total area di lini tengah. Oleh karena itu, opsi yang sering menjadi rutinitas dilakukan Korsel di laga ini memanfaatkan sektor flank. Mereka dari sektor sayap tertarik pemain Indonesia ke posisi bola tersebut. Kemudian untuk bisa keluar dari ruang sempit ini, pemain Korsel balikkan ke belakang Chang, kemudian mereka melakukan permainan diagonal. Nah,
ke sektor sebelah kiri. Di sini tertarik lagi pemain Indonesia. Seperti itu upaya mereka untuk bisa mendapatkan ruang. Mereka passing lagi ke posisi Hyun Min. Bagaimana bisa mengattraction, merenggangkan 4-3-3 tanpa bola yang dilakukan oleh Coach Bima Sakti. Nah, dengan opsi Nero yang dilakukan oleh Coach Bima Sakti di lini tengah ini, teman-teman, bisa aku katakan sangat-sangat baik untuk bisa menghentikan permainan dari Korsel. Dan ini pun menjadi salah satu strategi untuk menjebak pemain-pemain Korsel agar bermain dari sayap. Sayap ini, teman-teman, otomatis opsi passing yang dimiliki oleh Korsel akan semakin lebih dikit ketimbang kalau misalnya bermain dari area tengah. Kalau misalnya bermain dari area tengah, itu posisi seorang pemain sepak bola, arah mata angin, arah opsi passingnya akan lebih banyak. Jadi ketika pemain itu dipancing untuk bermain ke sektor kiri, kan opsi passingnya dikit, langsung ditekan. Dan ketika Nero dilakukan oleh Coach Bima Sakti di area tengah, Taiho yang coba expose koridor half space, langsung bisa diikuti oleh Dabin. Ataupun di posisi ini Sangmin nomor 15 expose koridor half space karena Akbar tertarik ke Doyong, bisa diikuti oleh Kaviatur. Seolah-olah seperti bermain defense-nya 6 back. Jadi nggak heran pada akhirnya satu gol Korsel pun berasal dari sektor sebelah kiri. Ketiga 4-3-3 Nero yang dilakukan oleh Coach Bima Sakti membuat Korsel harus bermain dari sektor sebelah kiri, dan Korsel pun melakukan upaya ke dalam kotak penalti. Di situ pemain Indonesia dari sisi komunikasi tidak mampu secara prima untuk bisa mengantisipasi apa yang dilakukan oleh pemain-pemain Korsel. Jadi kalau kita bicara fair-fairan, teman-teman, ya Indonesia organisasi pertahanannya jauh lebih baik ketimbang 2 pertandingan sebelumnya. Oke, kita lihat ke depannya bagaimana. Aku berharap yang terbaik aja lah untuk timnas Indonesia, dan teman-teman pun bisa mendapatkan insight dari apa yang kita bahas. Oke, pemain-pemain yang muda lain pun aku nggak mau terlalu menyorotkan lebih dalam, biarkan pelatih, karena mereka pemain muda tentu masih bisa improve. Karena ada juga aku baca sebagian komentar yang terlalu apa banget ya. Kalau misal kritik saran nggak apa-apa, tetapi ini ngeri banget itu udah tau lah ya konteksnya seperti apa, nggak usah aku jelaskan lagi. Oke, mungkin sampai sini aja, bye.